Tidak peduli mau Gus asli jebolan pesantren, kalau dia mendukung rezim, Gus telek namanya. Apa telek itu? Kalau orang Jawa kotorannya ayam. Itu Gus telek, Gus Miftah, Gus telek. Dengar, itu Gus telek gitu itu namanya. Nggak takut saya mau taruh, mau duel, kalah menang urusan belakang. Mau duel ayo. Saya nggak pernah ngurusi kamu. Yang juga dipahami hubungan baik dengan makhluk. Ingat, hubungan baik dengan makhluk itu bagian dari takwa. Awas, hati-hati, jangan sekedar meningkat ibadah ritualnya. Banyak yang diadukan pada Nabi. Kisahnya maksud saya. Ya Rasulullah, si fulanah itu sering mencela, padahal dia rajin sholat, rajin puasa, macam-macam. Kata Nabi, hiya finnar. Kalau dia tidak bertobat, di neraka tempatnya. Di hadis Muslim, hadis 5611, ada orang sholat, ada orang puasa, ada orang zakat, tapi senang mencela orang lain, senang menuduh orang lain, senang ngambil hak orang lain tanpa dibenarkan, berselisih, ada yang menumpahkan darah. Kata Nabi, tukhadhu hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Kalau dia sholat kemudian mencela orang, pahala sholatnya dipindahkan seketika. Antum sholat maghrib nih, keluar ke sini, ya begitu lihat orang lain jalan pakai peci, nggak sama dengan antum dia salam, lihat tuh cuman pakai peci doang, jamaah enggak. Masya Allah, itu seketika pindah tuh pahalanya. Terus temennya ikutan lagi, iya ya, nggak seperti kita ya. Masya Allah, 2 orang ke sini. Yang ketiga datang, kenapa sih rame-rame itu nggak sholat? Nggak nyangka ya, nyangka tuh dia, sama aja gitu. Jadi pindah semua tuh seketika tuh. Makanya dibangun takwa dengan hubungan baik dengan manusia. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Di sini nanti poin untuk disambungkannya. Wasari'u ila maghfirah. Bergegaslah untuk istighfar kepada Rabbmu, meraih ampunan Allah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Dan bahkan bisa masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Disediakan bagi orang takwa. Siapa orang takwa di sini? Amalannya dimulai dengan amalan yang tidak sama dengan Al-Baqarah tadi. Padahal sama-sama muttaqin. Yang satu hudal lil muttaqin, satu uiddat lil muttaqin. Sama kalimatnya. Tapi amalannya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang gemar berbagi dengan sesamanya, baik lapang ataupun sulit. Wal kadhiminal ghaidha, yang sanggup menahan amarah. Kalau menahan amarah artinya ada yang marah. Ada yang bisa membuat marah, dia tahan amarahnya. Wala afina 'anil nas, dia maafkan orang. Kalau memaafkan artinya ada yang salah, dia maafkan. Masya Allah, ternyata sikap-sikap hubungan baik dengan manusia itu salah satunya bahkan bisa menghasilkan surga di akhirat. Tapi Anda jangan salah, ternyata bukan cuma di akhirat. Allah akan anugerahkan anugerah besar saat dia berada di dunia. Di antaranya mengentaskan dia dari kesulitan yang sedang menerjang. Jika Anda ikhlas mengerjakan perbuatan termasuk hubungan dengan makhluk, kata Quran, wabdagu ilaihil wasilah, itu bisa digunakan sebagai wasilah untuk bermohon kepada Allah untuk mengentaskan kesulitan yang pernah dialami. Imam kita tadi terdengar membacakan surah Al-Hijr, surah ke-15. Di rakaat pertama tadi yang bisa kita tangkap, dibacakan ayat ke-26 sampai ayat ke-44. Diingatkan di ayat itu beberapa bagian yang penting, bahwa pertama, kita mesti mengerti dan mengetahui hakikat kehidupan kita. Dari apa kita diciptakan, kemana arah tujuan hidup kita. Penting karena Allah memperkenalkan di ayat itu perbedaan manusia dengan jin yang diciptakan sebelumnya. Jin disebutkan di ayat ke-27, ayat ke-28-nya disebutkan penciptaan manusia dengan bahan-bahannya. Yang kedua, Allah mengingatkan kita agar jangan sampai memiliki sifat-sifat buruk yang pernah dipraktekkan oleh iblis. Hati-hati, diantaranya adalah sifat sombong dalam kehidupan. Maka Allah memberi pelajaran pada kita semua. Iblis itu, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman dimanapun berada, nanti ditafsir di ayat lain, di Quran surah ke-18, ayat ke-50. Asal iblis itu, dia bermula dari jin yang taat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu asalnya jin yang taat, tapi sayang dia melakukan penyimpangan yang besar. Dan dengan penyimpangan ini dia merasa sombong, tidak mau tobat dia. Ini persoalannya. Apa perasaan sombongnya? Dia merasa lebih baik dibandingkan dengan Adam sehingga tidak mau menaati perintah Allah. Jadi ingat baik-baik, iblis bukan hanya tidak mau sujud.
Karena ketika Allah minta sujud, nanti dijelaskan di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 11 sampai 13. Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Kenapa kamu tidak mau sujud saat saya perintahkan? Jadi persoalannya bukan sujudnya kata Allah. Ini perintah saya. Kamu sujud tidak sujud pada Adam, itu urusan kamu. Tapi ini perintah saya. Kenapa kamu tidak ikuti perintah saya? Apa kata iblis? Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak level yang diciptakan lebih tinggi, harus hormat pada yang lebih rendah. Dan disitulah persoalan terpentingnya. Kemudian Allah mengharamkan sifat sombong dan menjadikan orang sombong termasuk bagian dari bagian api neraka. Dari sini, fokus baik-baik. Allah memberikan pesan kepada kita, jangan sampai Anda bersikap dan bersifat seperti iblis, karena itu akan mengeluarkan Anda dari rahmat Allah seperti Allah mengeluarkan iblis dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa bermuara ke dalam neraka. Dan yang ketiga, bagian terakhir, di rakaat pertama tadi, ayat 43 sampai dengan ayat 44-nya, fokus baik-baik. Orang yang mengikuti tuntunan iblis akan dijanjikan oleh Allah memasuki neraka jahanam dengan 7 pintu utamanya. Dan setiap pintu itu sudah punya tanda-tanda. Nah, dan nanti dalam pengakuan iblis di ayat 40 sebelumnya, iblis berjanji akan menggoda seluruh anak cucu Adam supaya mau mengikuti godaan-godaannya dan sifat-sifat buruknya. Tapi ada satu golongan yang punya hijab yang tidak bisa ditembus oleh iblis. Di ayat ke-40-nya. Nah, hijab inilah yang kemudian disebut dengan benteng. Benteng inilah yang menjadi inti surahnya. Disebut dengan surah Al-Hijr. Surah benteng. Kalau Anda bisa mengamalkan amalan ini, maka akan jadi benteng Anda, perisai Anda dengan godaan iblis. Iblis tidak akan mampu menembus Anda. Bukan tidak menggoda, dia menggoda tapi tidak akan menembus Anda. Kuncinya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yaitu hamba-hamba Allah yang diikhlaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam aktivitas ibadahnya. Karena itulah Allah meminta kita untuk berusaha ikhlas. Turun Quran surah ke-98 ayat yang kelima itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mukhlis, berusaha untuk ikhlas. Kalau Anda sudah meraihnya, maka Allah anugerahkan pada Anda sifat ikhlas, berubah nama Anda dari mukhlis jadi mukhlas. Kalau sudah mukhlas, sulit bagi iblis untuk menembus Anda.